Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang salah satunya adalah kesehatan dan niat yang kuat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sementara banyak orang lain karena sibukan dan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan sholat Jumat yang merupakan salah satu kewajiban dalam syariat Islam. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para guru kita hingga akhir zaman. Semoga kita khususnya yang berada di masjid ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Masyarakat muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dengan ragam profesi yang digelutinya senantiasa mencari dan mengupayakan kebahagiaan. Kedudukan dan posisi yang diupayakan adalah dalam rangka mencari esensi kebahagiaan. Jerih payah seorang pembisnis, pedagang apapun itu, dan ragam profesi lainnya dalam mengumpulkan pundi-pundi harta ada dalam rangka mencari kebahagiaan. Karena itu, kebahagiaan merupakan orientasi utama setiap manusia dalam menjalankan setiap episode kehidupan ini. Sungguh telah banyak orang berbicara tentang apa yang menjadi penyebab seseorang dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana metodenya, cara dan jalan untuk menempuhnya. Akan tetapi, sedikit di antara mereka yang membicarakan tentang tanda-tanda kebahagiaan itu sendiri. Tanda-tanda tersebut merupakan suatu petunjuk yang apabila ditemukan pada diri seseorang hamba, maka sungguh ia memperoleh arti kebahagiaan yang hakiki. Di antara sedikit orang yang membicarakan tanda-tanda kebahagiaan itu adalah Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jawzani, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama tasawuf yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Rahimahullah. Beliau mengatakan, di antara tanda orang yang bahagia secara hakiki adalah yang pertama, dimudahkan baginya untuk menjalani ketaatan. Kedua, senantiasa menyelaraskan amalan-amalan sunnah dalam perbuatan sehari-harinya. Ketiga, bersahabatnya ia dengan orang-orang yang baik. Keempat, berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Kelima, perjuangannya dalam mengupayakan kebaikan bagi setiap makhluk. Yang keenam, perhatiannya terhadap kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah penjagaannya terhadap waktu. Masyarakat muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 7 hal yang menjadi tanda kebahagiaan pada diri seorang hamba. Maka pada kesempatan ini izinkan khotib untuk menguraikan satu persatu. Yang pertama, dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Masyarakat muslimin, yang pertama, seorang hamba yang melekat pada dirinya kebahagiaan adalah manakala
dimudahkan jasad dirinya untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena taat kepada Allah merupakan sumber paling penting untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan tidak ada kebahagiaan tanpa ketaatan. Sebagaimana firman Allah, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Artinya, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah bukakan baginya jalan menuju ketaatan. Allah mudahkan dia untuk melaluinya, dan kemudian Allah bentengi dirinya dengan hal-hal yang diharapkan. Hal ini juga menjadi isyarat bahwa seorang hamba seyogyanya untuk senantiasa memohon kepada Allah pertolongan agar dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Sebagaimana ayat yang biasa kita baca dalam sholat, dalam firman Allah Ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Yang kedua, menjaga amalan sunnah. Tanda orang bahagia di dunia yang kedua adalah seorang hamba yang menghiasi amal solehnya dengan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal demikian menjadi sebab hadirnya ketenangan dalam hati dan penyebab datangnya kebahagiaan dalam kehidupan seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam firman-Nya, "Alam nashrah laka sadraka." Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Dan para pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah generasi yang Allah anugerahkan kepada mereka dada yang lapang. Tersebut munculnya ketaatan dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana Rasul pernah mengingatkan dengan sabdanya yang artinya, "Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaran dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan gigit genggam yang kuat dengan Qur'anmu." Yang ketiga, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Bersahabat dengan orang-orang soleh menjadi sebab kita memperoleh kebahagiaan. Orang-orang soleh akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang membinasakan. Orang-orang soleh mengingatkan kita dikala lupa, menegur kita dikala lalai, dan mengajari kita tentang apa yang belum kita ketahui dengan sangat baik. Jika kita menemukan orang yang kriteria seperti itu, maka Allah perintahkan kepada kita untuk bersahabat dengannya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, "Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja hari dan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia." Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tanda-tanda yang keempat adalah berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Kemudian tanda orang bahagia dunia akhirat yang keempat, berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Berakhlak baik terhadap sesama saudara merupakan amalan yang berat timbangannya, dan bahkan ia menjadi misi utama Rasulullah SAW yang diutus kepada seluruh makhluk sebagaimana sabdanya, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang berperangai baik selalu disukai banyak orang. Dengan begitu ia akan bahagia, tidak ada beban karenanya, sebagaimana banyak orang yang menjadi bahagia karena kehadirannya. Sebaliknya, perangai yang buruk, arogan, sombong hanya mendatangkan malapetaka untuk dirinya sendiri. Bahkan ia menjadi wasilah datangnya permusuhan dan kehancuran di muka bumi. Bukan hanya untuk dirinya, bahkan orang lain yang berada di sekitarnya. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, penyebab kebahagiaan yang kelima adalah sikap mengupayakan kebaikan untuk makhluk. Sikap tersebut menjadi bagian dari perilaku ihsan, dan di dalam perilaku ihsan kepada manusia terdapat kenikmatan yang agung karena ia bernilai sedekah di jalan Allah. Sikap mengupayakan kebaikan, memberikan kebaikan, membuka kebaikan ini dalam kita realisasikan dengan beragam kebaikan.
sampai atas hal-hal yang sepele sekalipun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menampakkan wajah yang berseri-seri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Jangan kau remehkan kebaikan yang kecil sekalipun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Dan sikap menyampaikan perlakuan baik itu akan menjaga seorang dari munculnya pertikaian, kemusuhan, kebencian, dan tentu ia pun dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari tanda orang bahagia dunia akhirat yang keenam adalah sikap peka, peduli terhadap urusan kaum muslimin. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini karena ikatan paling kuat antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya adalah ikatan iman. Bahkan yang memiliki derajat lebih tinggi daripada ikatan karena nasab atau keturunan, atau ikatan kebahasaan atau kesukuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat al-wilayah yang berarti tolong menolong antara orang-orang beriman. Allah pernah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala membatasi ukhuwah itu hanya dalam perkara iman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka orang-orang yang peduli dan respons terhadap urusan kaum muslimin, dia akan merasakan sukacita manakala saudara muslimnya sedang bersukacita. Ma'asyiral muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, penyebab kebahagiaan yang terakhir yang ketujuh adalah mampu menjaga waktu. Bagi seorang muslim, waktu adalah umur, dan umur adalah lumbung amalnya, tempat amalnya, tempat berkumpul amalnya. Maka apabila umur tersebut diisi dengan ketaatan, hal-hal yang baik, jaminannya adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, manakala umur itu disia-siakan dengan kecongkakan, perkara yang tidak bermanfaat, kesombongan, pikir, hilanglah kebahagiaan itu. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan penyesalan karena usia terus bertambah hingga penghujung hayatnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma nadimtu ala syai'in nadimni ala yaumil gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amali. Yang artinya, aku tidak pernah memiliki penyesalan yang demikian mendalam dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya suatu hari yang amalku tidak bertambah pada hari itu, padahal ajalku semakin dekat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 tanda orang bahagia dunia dan akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita dan keluarga kita, menyelamatkan kita dan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita baik saat kita hidup di dunia maupun saat kita berada di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wal syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisani wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du.
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة